Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Eh baru Kak, alhamdulillah baru pertama ya. Siapa yang baru pertama? Oh. Dan juga teman-teman yang sudah hadir hari ini baru 2 tahun ya. Boleh dong diketikkan dari kolom komentar dari kota mana aja nih ya. Saya juga ketikan from Bogor, dari Bogor. Oke, boleh diketik di kolom komentar dari kota mana aja. Dari Medan, Surabaya, Lampung ya. Nah, teman-teman yang baru hadir kami ucapkan selamat datang. Nah, pembelajaran Art of Dakwah itu insya Allah kita agendakan untuk kelas free sebulan sekali yang berkaitan tentunya salah satunya adalah retorika dakwah dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang retorika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalau bahasa kita adalah art of dakwah itu ya. Nah, selamat datang dan juga teman-teman semuanya. Kami sengaja dari Art of Dakwah ini menggunakan media Zoom meeting. Nah, karena di media Zoom meeting ini kita bisa belajarnya lebih interaktif lagi, bisa saling menatap, bisa saling melihat. Nah, sehingga pembelajarannya mudah-mudahan bisa berdampak kepada teman-teman semuanya. Tidak tidak di relay insya Allah di YouTube. Jadi di YouTube itu hanya untuk relay dan tidak maaf untuk ya tidak live ya, jadi hanya untuk diulang saja, jadi rekamannya saja untuk recording, tapi untuk kelas-kelasnya dan seluruh kelas Art of Dakwah live-nya itu menggunakan Zoom. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, dan sebelum dimulai, teman-teman, ya. Nah, karena kita menggunakan media Zoom, di sini kita semuanya memungkinkan untuk bisa membuka video untuk saling melihat dan juga saling menatap. Dan kenapa harus buka video? Karena kami berharap materi pembelajaran malam hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan juga berdampak untuk teman-teman sahabat semuanya. Dan juga mudah-mudahan dengan buka video ini menunjukkan keseriusan kita dalam belajar pada malam hari ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah buka video. Mudah-mudahan yang buka video ilmunya lebih banyak gitu ya dari yang tidak buka video dan mudah-mudahan doa-doanya dikabulkan ya. Ya, yang tidak buka video juga doanya dikabulkan. Tenang ya, tetap didoakan yang terbaik tapi setelah yang buka video. Baik Bapak Ibu teman-teman sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya buka pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masih terus bertambah nih, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya yang menjawab salam. Mudah-mudahan yang jawab salamnya, mudah-mudahan Waalaikumsalam kebahagiaannya warahmatullahi bertambah, rezekinya wabarakatuh. bertambah, Amin. umurnya makin panjang, sehat walafiat, dan mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat bisa dipersembahkan untuk ketaatan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat Art of Dakwah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini hari Minggu ya. Alhamdulillah di hari Minggu ini kalau di tempat saya sedang musim ini, musim Muludan ya, Maulid Nabi itu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman menyimak pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan terus Allah anugerahkan kenikmatan yang luar biasa banyaknya dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, mudah-mudahan bisa sama-sama kita persembahkan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malam hari ini, mudah-mudahan malam hari ini menjadi pertemuan yang terbaik untuk kita semuanya. Pertanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Mudah-mudahan bisa menjadi energi kebaikan buat sahabat semuanya. Kemudian yang kedua tidak lupa kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan mudah-mudahan selawat dan salam juga tercurah pada keluarganya, pada para sahabatnya dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Teman-teman sahabat Art of Dakwah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Ramli. Saya di sini akan menemani belajar teman-teman semuanya malam hari ini.
teman-teman yang disayang Allah dan yang baru datang, kami ucapkan selamat datang di forumnya Art of Dakwah ya. Jadi Art of Dakwah ini adalah lembaga training khususnya di bidang communication skill dan juga public speaking. Dan kita banyak sekali mengadakan kelas-kelas intensif yang gratis dan juga yang berbayar. Nah, insya Allah kita akan selalu mengadakan kelas-kelas yang gratis sebulan sekali teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajarnya dipercepat, lebih intensif, langsung didampingi mentornya untuk mengembangkan dakwahnya, communication skill dan juga public speaking, khususnya di bidang dakwah. Nah, teman-teman bisa kunjungi artofdakwah.com itu ya, dan informasi kegiatan-kegiatan khususnya private class Art of Dakwah ada di artofdakwah.com itu ya. Nah, tapi teman-teman semuanya, insya Allah kami komitmen sebulan sekali untuk membuka kelas publik, kelas free, dan insya Allah juga di sini akan banyak ilmunya. Dan narasumber utamanya tentu sebagai founder Art of Dakwah, yaitu guru kita yang hadir malam hari ini yang akan memberikan inspirasi pada kita semuanya, yaitu Kang Asep Supriyatna itu ya, yang menjadi mentor utama. Dan tentu akan ada beberapa guru yang juga akan berbagi, akan sharing di tengah-tengah kita semuanya, khususnya memang kami khususkan untuk program pengembangan skill di bidang communication skill dan juga public speaking. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, sebelum acara ini dimulai, nah maka yang pertama teman-teman semuanya sebagai bentuk kewajiban dan juga efektifnya acara, dan kami berharap setiap pembelajaran dari kami khususnya Art of Dakwah bisa memberikan dampak buat teman-teman semuanya. Maka yang pertama teman-teman semuanya, Anda semuanya diwajibkan untuk selalu menghidupkan kameranya sebagai tanda hadir. Karena kami pengennya kegiatannya offline gitu ya. Kita bisa saling bertemu, kita bisa saling menatap, lebih seru kayaknya ya. Nah, tapi karena kita ini online, nah tapi kita masih tetap bisa saling menatap. Mudah-mudahan energinya, semangatnya bisa sampai ke teman-teman semuanya. Itu ya. Untuk itu teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita hidupkan kameranya dulu dan audionya supaya tidak noise. Mohon izin untuk selalu dimatikan dan dihidupkan ketika diminta. Ya, oke teman-teman semuanya. Kecuali sedang ada masalah, sedang di perjalanan, sedang terkendala, mudah-mudahan sih segera terselesaikan kendalanya. Silahkan teman-teman semuanya. Di sini ada 176. Kalau yang buka kamera kurang dari 100, wah kurang dari 100 ya. Ya, halaman pertama. Sudah banyak yang buka kamera. Terima kasih, sudah ada 3 halaman buka kamera semua ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah buka kamera. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya, khususnya yang sudah buka kamera, malam hari ini Allah tambahkan ilmunya dan Allah berikan kepahaman ya. Yang enggak buka kamera juga didoain doa yang sama gitu ya. Tapi mudah-mudahan terkabulkan juga doanya. Tapi setelah yang buka kamera itu ya. Baik teman-teman yang disayang oleh Allah. Yang kedua teman-teman semuanya, saya minta teman-teman semuanya untuk bisa merespon positif karena pembelajaran kita malam hari ini adalah interaktif gitu ya. Jadi teman-teman semuanya mohon bisa aktif memberikan respon yang positif. Ketika ditanya menjawab, ketika diminta chat mohon bantuannya merespon. Di chat diketikkan, ketika minta reaction, nah teman-teman mohon bisa diketikkan reaction ya. Saya tes ya teman-teman semuanya, saya tanya dulu, ketika diminta diaktifkan video berarti audionya, berarti mohon kesediaan untuk bisa mengaktifkan audionya sementara ya. Teman-teman semuanya, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bihoir, ada yang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Memang tergantung masa lalunya ya. Teman-teman yang sering ikutan MLM pasti ketika ditanya kabarnya hari ini itu pasti jawabnya luar biasa gitu ya. Kalau profesinya guru, SMP IT, SMA IT, nah biasanya jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk menambah semangat teman-teman yang baru hadir, nah kita sepakati ya.
Ketika ditanya kabarnya hari ini, jawabnya yang semangat, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tapi pakai gerakan tangan ya, karena kita ingin walaupun online, rasanya seperti offline pembelajaran malam hari ini ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman semuanya, diaktifkan videonya, kemudian bisa mengikuti ketika ditanya kabarnya hari ini, dibuka audionya, kemudian pakai ekspresi, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, oke. Baik. Kita tes ya. Sedang dengan baby. Oh, kalau sedang dengan baby tolong disesuaikan. Gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, silakan diaktifkan audionya. Saya tes teman-teman, sahabat ahli surga semuanya, sahabat Art of Dakwah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sekarang teman-teman semuanya boleh dong diangkat kedua jempolnya. Ini masih tes. Oke, baik. Yang berikutnya teman-teman semuanya boleh dong diketikkan reaction jempol. Reaction jempol boleh diangkat reaction jempolnya. Ketik reaction. Boleh di kolom komentar juga reaction jempol. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat semuanya. Nah, baik teman-teman yang disayang oleh Allah, kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan malam hari ini bertambah keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan kita, tambahkan kita ilmu, dan Allah berikan kita kefahaman malam hari ini. Dan mudah-mudahan malam hari ini teman-teman semuanya kita akan belajar tentang retorika dakwah. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dakwah kita sehari-hari, dalam komunikasi kita sehari-hari. Mudah-mudahan setiap kata-kata yang kita ucapkan itu bisa berdampak untuk orang lain, untuk istri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita bacakan Al-Fatihah ala hazihiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum Ustadz Asep saya panggilkan, saya pengen tahu dulu teman-teman semuanya ya. Apa yang Anda harapkan dari kelas kita malam hari ini? Boleh dong diketikkan di kolom komentar. Nah, apa yang Anda harapkan dari pembelajaran kita malam hari ini? Malam hari ini kita ingin belajar bagaimana Rasulullah itu berdakwah. Dakwahnya sangat luar biasa, gitu ya. Dan luar biasanya adalah banyak di antara mereka yang menerima dakwahnya. Padahal dakwahnya itu pertarungan antara keimanan dan kekafiran secara langsung, gitu ya. Tapi ternyata dakwahnya Nabi itu bisa diterima oleh masyarakat Madinah. Nah, dahsyat sekali itu ya, mendapatkan ilmu, manfaat, dan menyampaikan kembali. Karena temanya langsung berhubungan dengan bagaimana cara Nabi berdakwah gitu ya. Nah, kita ingin bisa berdakwah tanpa canggung berbicara di depan publik. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya berapa ya? Minimal 10 deh ya, 10 orang deh ya. Berharap setelah mengikuti forum ini bisa menebar kebaikan kepada seluruh umat manusia seperti Rasulullah. Amin. Ada ilmu yang bisa bermanfaat, bisa berdakwah, dan lancar bicara. Emang belum lancar ya bicaranya, Bu ya? Oke, kayak anak saya ya, belum lancar dia bicaranya ya. Dapat mengetahui dan mencontoh retorika dakwah Nabi. Harapannya bisa mengunci pembicaraan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu dan juga sahabat semua. Yang terakhir teman-teman semuanya. Kalau teman-teman siap mengikuti pembelajaran izin off cam. Oh, gitu ya. Kalau teman-teman siap mengikuti pembelajaran kita malam hari ini, boleh dong diketikkan di kolom komentar, ketikan siap. Terima kasih. Siap. Oke, baik. Karena semuanya sudah siap ya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Ini nggak ada terusannya itu ya. Langsung saja kita panggilkan guru kita pada malam hari ini, Kang Asep Supriyatna. Pada Kang Asep Supriyatna kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah siap kita mulai, Bapak Ibu? Insya Allah siap. Insyaallah. Siap, Ustaz. Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita bisa menyapa kembali Bapak Ibu sekalian ataupun Bapak Ibu yang baru ikut di agendanya Art of Dakwah. Selamat bergabung, selamat datang. Mudah-mudahan pertemuan kita kesempatan malam hari ini tentunya pertemuan yang berkah, pertemuan yang tidak hanya kita dapat ilmu, mudah-mudahan dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tentunya untuk Rasul kita tercinta, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, malam hari ini apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Oke, baik. Ini kalau boleh tahu, ini teman-teman dari mana saja sih? Boleh dong diketik di kolom komentar. Ingin tahu dari mana aja sih teman-teman yang sudah hadir. Boleh? Yang tadi di gabungan Jogja. Majelis Taklim tadi banyak yang ikut. Oke, Masya Allah, makasih Ibu ya. Dari Palangkaraya, dari Tangerang berarti Ibu ya. Oke, makasih. Dari Gua, Masya Allah. Dari Medan, Tangerang, Jember, selamat datang. Dari Sambas, Masya Allah. Belum pernah saya ke Sambas ya. Dari Padang, Kebumen, Sorong. Nah, udah lama nggak ke Sorong. Mudah-mudahan nanti bisa ke Sorong kembali. Gorontalo, Bandung, Kumaha, Damang, Teh Alis. Pekanbaru, Lampung, Cianjur. Teh Siti, Kumaha, Damang, Cianjur. Depok, Sangatta, Masya Allah. Magelang, NTT, Sampit, Riau, Cianjur, Sunda. Ya di mana-mana Cianjur itu Sunda, Bu ya. Di Medan jarang sekali menemukan Cianjur ya. Bogor, Palembang, Langkat, Masya Allah. Bukit Tinggi, Padang, Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti yang Bukit Tinggi Padang kita juga bisa ketemu nanti Insya Allah di bulan Oktober ya, mudah-mudahan ya. Mohon doanya. Ya Rabbal Alamin. Saya bisa ke mana? Ke Padang dan Bukit Tinggi di bulan Oktober nanti. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah SWT. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Malam hari ini kita coba ngobrol tentang bagaimana retorika dakwah Rasulullah sehingga kita bisa mengemas dakwah ini, mengemas bicara kita menjadi lebih menggugah, lebih bisa menggerakkan. Karena tentunya ketika kita berbicara, tujuan dari kita berbicara itu kan agar orang lain ikut gitu kan, apa yang ingin kita berikan. Baik itu ikut melakukan sesuatu, ikut memahami apa yang kita pahamkan gitu kan. Ikut bagaimana cara yang kemudian kita ajarkan. Jadi berbicara itu about influence, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh. Maka berarti bicara kita bukan gagal ya. Bicara kita menjadi kurang efektif ketika tidak memberikan pengaruh. Setuju nggak sih sampai di sini? Setuju ya? Kita bicara sama anak kan kita pingin anak kita terpengaruh kan begitu dengan apa yang kita sampaikan. Kita ngobrol sama pasangan gimana caranya biar pasangan juga terpengaruh ya dengan apa yang kita sampaikan. Namun faktanya teman-teman semuanya, ketika kita berbicara terkadang kita mengalami hal berikut ini. Pernah nggak di antara teman-teman yang pernah, nanti boleh diketik di kolom komentar, pernah nggak sih teman-teman mengalami sudah sering bolak-balik ngajak teman, ngajak keluarga, ngajak pasangan, ngajak anak, tapi ajakan kita nggak digubris. Dia tetap aja nggak mau ngikutin ajakan kita. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Ada, Masya Allah ya, banyak. Oke, good, makasih teman-teman semuanya. Banyak juga ya. Pernah. Kalau saya sih sering, bukan pernah lagi ya. Oke, kedua, pernah nggak sih teman-teman ngerasa sering nasihat sama keluarga, ngasih nasihat sama anak, ngasih nasihat sama orang lain, tapi seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasihat kita nggak didengerin. Pernah nggak? Sering. Oke, good. Makasih ya. Atau teman-teman, Bapak Ibu, pernah nggak sih ketika kita berulang kali mengingatkan,
Kita ingatkan orang tersebut, tapi tetap saja dia nggak berubah-berubah. Ini betapa istri itu stres gara-gara ngingetin suami agar tidak nyimpen handuk basah di atas kasur, tapi kok nggak berubah-berubah itu suami, gitu ya. Ada yang pernah ngalami? Kecuali Devi ya. Dev, tenang Dev, itu nanti ya. Itu pernah ya. Gitu. Pak Muslim senyum-senyum, ini pelakunya jangan-jangan ya. Gitu. Lalu Oh selalu, aduh. Oke ya, betul kan? Kita sudah ingetin, ya Allah, ya Robi, Papa, kalau nyimpan handuk tuh jangan di atas kasur, Pak. Malu sama anak-anak. Besoknya gitu lagi, gitu lagi. Gitu. Sip, baik. Kalau pernah, ya kita semuanya mungkin pernah. Berikutnya, pernah nggak sih teman-teman sudah berbicara tiap bulan, bahkan tiap pekan ngisi pengajian, tapi yang kita isi pesertanya juga nggak berubah-berubah, nggak sadar-sadar, nggak ngeh-ngeh gitu kan? Ini kok diajarin, ya Allah, sudah diminta, ayo dong kita puasa sunnah, nggak puasa sunnah. Ayo dong kita tahajud, nggak tahajud. Ayo dong kita baca Quran, juga nggak baca Quran. Saya ngajak, ayo dong ibu-ibu pakai kerudungnya. Saat berbicara di hadapan mereka, mereka pakai kerudung. Saya pulang, kerudungnya dibuka. Kan gitu. Kok nggak berubah ya? Gitu. Pertanyaan saya kalau pernah dan mungkin sering kita alami, pertanyaan terbesarnya adalah, why? Kira-kira kenapa? Coba diketik di kolom komentar. Kira-kira kenapa sih? Kok kita sudah menyampaikan sesuatu, nggak berubah? Kita menyajikan sesuatu, kok nggak berubah juga? Kira-kira apa sebabnya? Oh, karena kitanya. Apalagi? Karena apa sih? Ajakannya belum menggugah. Karena belum paham. Ya, intinya sih mereka belum berubah ya. Oke, apa yang salah? Cara menyampaikannya kurang pas, saya menyajikannya belum pas. Mungkin caranya, belum mengena, belum tersentuh. Berarti para istri kalau begitu suaminya harus sering disentuh. Menggurui, gitu kan? Penyampaiannya kurang pas. Oke, retorika kita belum ngena. Oke, baik, terima kasih ya. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa yang punya kekuatan untuk mengubah orang lain itu bukan kita. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Maka jangan disandarkan orang lain tidak berubah itu hanya pada fokus kita. Enggak. Semua atas izin Allah, takdirnya Allah, bahwa dia belum berubah. Dan yang membuat mereka pun nanti berubah bukan karena kita, tapi semata-mata karena hidayah dari Allah. Terus tugas kita ngapain? Tugas kita jangan-jangan hidayah itu belum turun karena kita belum mempersiapkan wadahnya sehingga dia dapat hidayah. Apa itu? Cara kita menyajikan. Cara kita menyampaikan. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, penolakan itu bisa jadi datang bukan karena atau berasal dari pesan yang kita sampaikan, dari ajakan yang kita berikan, tetapi dari cara kita menyampaikan. Banyak para suami tidak berubah-berubah bukan karena apa yang disampaikan oleh istri itu keliru, enggak. Tetapi para suami sering tidak berubah karena dia itu Ustaz itu kan. Bener sih. Coba pernah kan dengar gitu kan? Bener sih gitu. Biasanya setelah itu apa? Bukan tentang isinya kan, tapi tentang cara menyampaikan. Kita dengan atasan juga begitu, kita dengan orang tua juga begitu. Orang tua kenapa banyak yang tidak mengikuti nasihat, anak tidak mengikuti nasihat orang tuanya, bukan berarti apa yang disampaikan oleh orang tua itu salah, enggak. Benar sih Ustadz, tapi mamah itu, dan itu biasanya berkaitan dengan cara kita menyajikan. Makanya sesuatu yang baik harus disampaikan juga dengan cara yang baik. Itu yang disebut dengan retorika. Kalau dalam bahasa kami, itu disebut dengan art of dakwah. Seni berbicara. Seni berbicara.
Yuk, sekarang kita apa nama itu polling. Bapak Ibu sekalian, ayo silakan ketik di kolom komentar. Gambar apa nih? Gambar apa? Kopi. Dikit. Secangkir kopi. Ah, betul ya. Secangkir kopi. Oke, baik. Pertanyaan saya. Menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, mana yang lebih penting dan menentukan? Cangkirnya atau kopinya? Ayo. Enggak, mana yang lebih penting, Pak? Oh, cangkirnya, kopinya, cangkirnya. Ayo. Mana yang lebih penting? Cangkirnya atau kopinya? Oh, kopinya. Yakin? Kopinya lebih penting? Cangkirnya. Coba Kang Devi ya. Saya nanyanya pentingan mana? Mana yang lebih penting cangkirnya atau kopinya? Jawabannya penyajinya. Penyajinya berarti yang ininya dong ya, yang bawainnya. Ada nggak ada di gambar ya? Itu luar biasa ya. Rasa kopinya. Oke, good Mas. Bu Vivi, Mbak Vivi, bukan dua-duanya, pilih salah satu. Ya, gitu kan. Oke, baik, makasih. Saya tidak akan membahas mana yang benar, mana yang salah, karena terjadi ikhtilaf di antara para peserta, gitu kan, terkait dengan apa namanya, eh, sebentar, oke, terkait dengan kopi ini, ya, mana yang lebih penting. Ketika berbicara tentang mana yang lebih penting, berarti semuanya penting. Tapi pasti ada yang lebih penting dan lebih menentukan. Mana apakah kopi ataukah cangkir? Coba, saya ingin tahu berapa banyak dengan cara reaksinya berbeda ya. Yang menjawab kopinya yang penting, silahkan kasih reaction jempol. Kalau misalkan yang kopinya lebih penting, kasih reaction senyum. Nah, silahkan, kita ingin tahu mana yang lebih banyak. Yang pilih cangkir, jempol. Yang pilih kopi, senyum. Oke. Wih, banyak juga yang senyum ya. Oke, good, makasih ya. Baik, kalau begitu mana yang lebih penting, Asep? Kalau begitu, oke, yang lebih penting adalah mari kita lihat gambar berikutnya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Bapak Ibu pernah beli kopi di sini? Pernah? Oh, belum pernah ya, nggak apa-apa. Saya juga belum pernah, Pak Chandra ya. Tenang aja ya. Kita senasib. Pernah beli? Kalau belum beli nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak berapa harganya satu cangkir kopi ini? Ada yang tahu berapa harganya? Yang mungkin pernah beli atau pernah beliin deh, gitu kan? Nggak tahu. Oh, 40.000, 20.000, 50.000, gitu kan? Lebih mahal dari warung kopi itu yang jelas ya. Saya pernah beliin punya si bos itu kan. Eh, Dulu itu harganya sekitar 70.000 untuk kopi espresso. Sekarang sih ada yang lebih murahnya ya. 70.000, 70 sekian ribu. Oh, ada yang 80.000, 60.000. Oke, taruh rata-rata lah 70.000. Bandingkan dengan kopi yang ada di sebelah kiri. Harganya berapa? 5.000, gitu kan? 10.000 paling mahal. Pertanyaannya, oh 3.000 ada ya? Pertanyaan saya, apa yang membedakan harga dari dua kopi ini? Apakah isinya ataukah cangkirnya? Masa. Peralatan pembuatnya. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya pernah ke Aceh. Ketika ke Aceh, saya disodorin kopi Aceh. Ya, tahu kan? Kopi Aceh. Kata teman, kopi Aceh itu nikmat banget. Dan kata bos saya yang suka dan pecinta kopi, kopi Aceh itu mantep banget. Harganya berapa saat itu? Kalau nggak salah sekitar 8.000 dulu ya. Atau 5.000, saya lupa, tahun 2009. Saya pertama kali ke Aceh. Dan setelah kita diskusi ngobrol, ternyata kopi Gayo, kopi Aceh itu adalah kopi Gayo.
Dan setelah saya juga diskusi, ngobrol, teliti, ternyata yang tadi tuh yang sebelah kanan, yang Starbucks itu ternyata kopinya kopi Gayo juga. Bahkan menurut bos saya lebih enak kopi Aceh. Tapi kenapa harganya kok beda? Sekarang loh, coba kita tukar. Beli kopi Starbucks harga 70.000 tadi itu, kemudian dituangin ke cangkir yang ada di sebelah kiri. Pertanyaannya, apakah harga kopinya tetap 70.000 atau berubah jadi 5.000? Berubah kan? Sekarang dibalik tuh. Kopi yang tadi 5.000 itu, sekarang tuangin ke di Starbucks, dijual lah di Starbucks, yang kita minumnya dikit-dikit, biar dapat wifi gratis dari pagi sampai sore. Ya, gitu. Harganya apakah tetap 5.000 atau berubah jadi 70.000? Berubah 70.000. Jadi yang penting kopinya atau cangkirnya kalau begitu yang menentukan itu. Paham sampai di sini? Oke, baik. Hal yang sama juga dengan, saya suka membandingkan karena dua hal ini cukup luar biasa. Apa itu? Yuk, pernah makan di sini? Pernah? Oh, pasti kan. Karena kalau kemana-mana tempat makan yang kalau laparnya kebangetan dan nggak mau nunggu, ini tempat makan favorit karena langsung siap saji jadi makan. Kalau dulu Kang Devi di kampus mungkin kita pernah mengalami, saya nggak tahu ya kok kita sih, saya pernah mengalami nggak Kang Devi, nasi putih plus kuahnya aja. Berapa harganya? 2.000 gitu. Biar murah tanpa lauk. Pernah juga lihat ada menu makanan di sini? Ya. Oke. Menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semuanya, di rumah makan mana yang menunya lebih variatif? Rumah makan Padang atau KFC? Yang lebih variatif. Banyak tuh kan? Tersaji langsung. Oke, good, makasih. Di rumah makan mana? Mohon maaf ya kalau ada karyawan atau teman-teman yang kerja di KFC. Di rumah makan mana yang secara nilai gizi lebih bergizi? Dari dua ini. Oke. Minumannya mana yang lebih sehat? Oke, baik. Di rumah makan mana yang anak-anak ngerengek pingin beli, ngantri belinya? Saya belum pernah soalnya melihat di rumah makan Padang tuh ngantri gitu kan. Anak-anak ngerengek, Papa mau ke rumah makan Padang? Kayaknya enggak gitu kan, jarang banget. Padahal tadi di awal, mana yang lebih variatif? Padang. Mana yang lebih sehat? Padang. Ya kan? Nilai gizinya lebih tinggi? Padang. Mana yang banyak ngantri? KFC. Jadi yang lebih penting itu apa sih gitu. Paham ya sampai di sini? Ternyata senikmat apapun makanan, sebagus apapun nilai gizinya, kalau cara penyajiannya tidak tepat, kalah oleh orang, oleh rumah makan yang bisa jadi nilai gizinya tidak lebih baik, tapi penyajiannya lebih rapi. Tempatnya ber-AC, ada tempat main anak-anak, betul kan? Ada wifi gratisnya, dan lain sebagainya. Oh, itu karena sudah didoktrin ya. Kan kalau normalnya beda kan, Mbak Widaya. Kan begitu. Nah, makanya kemudian disitulah kenapa mengemas sesuatu itu dalam konteks perubahan itu jauh lebih penting dibandingkan isinya itu sendiri. Kenapa? Karena banyak kasus hal yang jelek ketika dikemas dengan cara yang baik bisa mengalahkan hal yang baik yang tidak dikemas dengan baik. Betul nggak? Betul kan? Pengajian sebagus apapun pengajian kalau tidak dikemas dengan cara yang baik kalah oleh keburukan yang dikemas dengan cara yang baik. Maka kalau begitu jangan sering menyalahkan orang lain gitu. Jangan sering kita menyalahkan mad'u dakwah kita. Jangan sering kita menyalahkan umat di luaran sana.
teman-teman kita, saudara-saudara kita, kamu itu kenapa sih pikiran kamu itu aneh ya? Di orang lain maunya kebaikan kok kamu malah ke sana. Iya, bisa jadi mereka kenapa ke sana karena di sini nggak menarik gitu. Kita ngemas kebaikannya dengan cara yang tidak menarik. Disitulah kenapa penting mengemas. Nah, mengemas kita, menu pesanan kita, menu konten-konten kita itu yang disebut dengan retorika. Bahkan saking pentingnya retorika ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Hitler itu sampai mengatakan gini, setiap gerakan besar di dunia, perubahan besar di dunia, selalu dikembangkan, dipelopori, digerakkan oleh orang-orang yang ahli berbicara. Artinya apa? Ternyata menurut beberapa riset, retorika itu menjadi sumber perubahan dunia. Bukan hanya individu, dunia. Sebagus apapun kebaikan yang kita punya, kalau kita tidak lengkapi dengan ilmu retorikanya, saya rasa tidak akan terlalu banyak manfaat dari kebaikan yang kita punya. Makanya jangan sampai kita berhenti mempelajari yang baik, menyampaikan yang baik, tapi juga bagaimana kita pun bisa menyampaikan, menyajikan sesuatu yang baik itu dengan cara yang baik. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sepakat? Oke, setuju? Kasih jempolnya dong kalau setuju. Oke, good. Terima kasih. Nah, pertanyaannya adalah, adakah sosok yang bisa kita jadikan teladan terbaik dalam mengemas pesan, mengemas kebaikan? Kira-kira ada nggak? Contoh terbaik yang tanpa celah. Tanpa celah itu berarti nggak ada titik keburukan. Ada, betul. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cuma seringnya ayat ini hanya mengantarkan pada satu pemahaman bahwa Nabi sebagai contoh dalam beribadah. Sholatnya harus seperti Nabi, kan gitu. Puasanya harus seperti Nabi. Tapi jarang kita membahas bagaimana sisi yang lain dari Nabi. Padahal tugas Nabi yang paling utama adalah apa? Ngomong. Tugas Nabi paling utama apa? Ngomong, karena dakwah itu adalah ngomong. Jadi kalau ada mengatakan omdo ya omong doang, ya memang dakwah itu ngomong. Dakwah itu nulis. Kenapa? Karena begitulah cara untuk menyampaikan pesan. Kalau bukan ngomong, ya nulis. Gitu. Kalau kita nggak bisa nulis, ya ngomong. Kalau kita nggak bisa ngomong, ya nulis. Gitu. Idealnya kita bisa dua-duanya. Sudah bisa ngomong, juga sudah bisa nulis. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa ngomong, insya Allah bisa nulis. Kenapa? Minimal ditulisin sama AI. Yang bisa nulis pun insya Allah bisa ngomong. Kenapa? Karena diomongin sama AI. Kan begitu? Iya kan? Sekarang sudah canggih kok. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa ngomong. Tidak ada alasan bagi kita nggak bisa nulis. Karena itu adalah dakwah. Dan Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana cara terbaik untuk berdakwah. Sehingga memberikan pengaruh kepada orang lain. Dan ini tidak hanya bagi kita ya teman-teman sekalian, dan itu diakui sampai Michael Hart membuat sebuah buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pengaruhnya tidak dibatasi mau baik ataupun buruk. Pokoknya manusia ini ditulis sama beliau, sama Michael Hart ini, mana yang paling berpengaruh 100 tokoh dunia, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Ternyata Michael Hart menentukan jatuh pilihan nomor 1 manusia paling berpengaruh di dunia itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berpengaruh. Artinya apa? Berarti retorikanya pun paling keren.
Gitu kan? Nggak mungkin Rasulullah bisa berpengaruh, paling berpengaruh kalau tidak berbicara dan cara berbicaranya asal-asalan. Coba saya tes kepada ibu bapak sekalian atau ibu-ibu dulu deh, ibu-ibu sayang nggak sih sama anak-anak? Sayang nggak? Sama anak kita sayang? Sayang. Sayang. Sayang banget kan gitu. Baik. Kalau sayang, pernah nggak nanya sama anak kita? Nah, menurut kamu mama itu sayang nggak sih sama kamu? Kira-kira jawaban anak kita apa? Masih sama dengan jawaban kita? Sayang. Kebanyakan anak-anak jawabnya enggak gitu kan gitu. Mama galak gitu kan, mama cerewet, mama ini dan lain sebagainya. Gitu. Alhamdulillah kalau anak kita bilangnya enggak, mama sayang banget sama aku kan. Tapi tidak sedikit kita bilangnya sayang sama anak, anak belum tentu merasa disayang sama orang tua. Ada problem berarti di situ. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah sosok paling berpengaruh di dunia menurut orang lain, gitu. Yang dia bukan Muslim, diakui kehebatannya. Kenapa? Karena tentunya Rasulullah memiliki qudwah hasanah, uswatun hasanah bagi kita, bagaimana beliau bisa melahirkan perubahan dan pengaruh itu, yaitu dengan berbicara. Yuk sekarang kita bahas satu persatu. Apa kuncinya dari retorika Nabi begitu bisa menggerakkan, mempengaruhi banyak orang? Meskipun betul, yang namanya retorika itu nggak mudah, yang namanya mempengaruhi orang itu nggak mudah. Nabi saja berdakwah di Makkah itu berapa lama? 13 tahun. Dan hanya melahirkan dan bisa merekrut nggak banyak, bukan ratusan sahabat. Betul kan? Ketika di Madinah 10 tahun, barulah kemudian lebih banyak lagi saudara-saudara, para sahabat yang masuk Islam. Manusia yang masuk Islam. Mari kita lihat bagaimana retorika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Tentunya dari perintah terhadap Nabi untuk berbicara. Apa perintah dari Allah untuk Nabi berbicara? Yaitu perintah dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u." Wahai Muhammad, kalau bahasa kita, serulah manusia itu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jadi yang diperintah di ayat ini adalah Nabi. Dan perintah terhadap Nabi selama tidak dikhususkan untuk Nabi, itu pun perintah buat kita. Paham ya? Kecuali kalau perintah itu dikhususkan buat Nabi, maka berarti khusus untuk Nabi. Tapi kalau tidak ada pengkhususan, maka berlaku keumuman dari dalil ini. Ud'u, maksudnya dalam beberapa tafsir disebutkan, maksudnya wahai Muhammad, serulah manusia. Serulah manusia itu dengan cara apa? Ya ngomong. Maksudnya apa? Bicaralah wahai Muhammad, bicaralah wahai Rasulullah, ajaklah manusia. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Dan Allah memberikan panduan kepada Nabi. Jangan sembarang bicara ya. Bicaranya ada retorikanya, ada aturannya. Allah ngasih panduannya. Jadi panduan ngomong ini bukan dari Nabi, langsung dari Allah. Yang itu diperintahkan juga kepada kita. Apa itu? Kalau kita mau berhasil dalam mempengaruhi orang, kata Allah yang pertama, bil hikmah. Para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan bil hikmah itu apa. Ada yang menafsirkan lemah lembut, ada yang menafsirkan bijaksana. Makanya disebut dengan ahli hikmah, maksudnya orang yang bijaksana, dan lain sebagainya. Tapi sebagian juga berpendapat bahwa hikmah tersebut adalah bil hujjah. Maksudnya apa? Kalau kita mau melahirkan perubahan dan kita bisa berbicara yang menggerakkan orang lain, maka berbicara dengan sentuh akalnya manusia. Jadi kalau misalnya kita bicara nih, bukan hanya sekedar bicara, tapi sentuh akalnya. Gimana caranya? Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, bil hikmah, itu maksudnya adalah ketika kita berbicara, maksudnya setiap orang sesuai dengan keadaan dan pemahaman
Artinya kalau kita ngomong, ukur dulu seperti apa orang yang kita ajak bicara. Kenapa? Karena tugas kita menyampaikan dan memastikan kita bisa menyajikan pesan itu bisa dipahami oleh orang itu. Jadi kalau misalnya kita bicara di hadapan anak-anak SD, ya jangan disamain dengan bicara di hadapan anak SMA. Makanya kalau saya ngisi, ya ngisinya tabligh akbar misalkan dari SD, SMP, SMA ada di satu tempat, itu stresnya nggak ketulungan. Kenapa? Karena bahasa masing-masing beda, taraf berpikirnya beda, betul kan? Kondisi akalnya beda. Saya pernah ngisi di daerah Taman Mini. Ada alumninya kalau nggak salah kemana, alumni AOD yang hadir. Ngisi tabligh akbar, kajian gitu kan. Pesertanya sekitar 200-an. Sambil santunan tentang Muharram kalau tidak salah. Pesertanya ada anak-anak TK. Hampir 50 orangan. Sebelum saya ada pengisi lain. Seorang pendongeng. Saya merenung gitu kan pas waktu di dalam ruangan ini anak-anak ikut acara saya nanti atau tidak ya gitu kan, ikut saya enggak ya, kalau ikut saya waduh luar biasa nih ujiannya gitu kan. Qadarullah ketika setelah selesai sesi pertama dengan saya lupa ya yang bawain dongeng itu siapa, setelah itu panitia bilang, adik-adik dan ibu-ibu para orang tuanya silahkan jika mau meninggalkan ruangan. Ternyata panitia memisahkan. Jadi peserta utamanya tetap duduk, peserta yang santunan anak-anaknya disuruh pulang. Itu lega banget. Kenapa? Karena saya susah sekali menyentuh akal manusia yang begitu banyak di hadapan saya. Ada anak TK, ada anak SD, ada anak SMP, ada nenek-nenek juga ada di situ. Waduh, itu tantangan yang luar biasa. Nggak mudah. Nggak mudah. Maka kemudian ketika kita berbicara, termasuk hikmah menurut Imam As-Sa'di ketika berdakwah itu adalah berdakwahlah dengan dasar ilmu. Bukan apa istilahnya itu dogmatis. Membuat orang jadi bodoh, bukan. Justru membuat mereka jadi pinter. Kenapa? Karena menyentuh akalnya, menentuh pemikirannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bil hikmah. Gimana caranya? Satu, jika kita mau bisa menyentuh audien, orang yang kita ajak acara dan tersentuh akalnya, yang pertama, pelajari tingkat pemahaman mad'u kita. Orang yang kita ajak bicara. Misalkan, kalau teman-teman, Bapak Ibu berbicara di hadapan anak SD, pahami mereka itu seperti apa sih? Karakternya, pemahamannya, bahkan punten mohon maaf, kata-kata yang mereka pahami dan tidak pahami pun kita harus tahu. Saya pernah mau ngisi anak SMP, saya ngobrol dengan anak saya pertama, saat itu anak saya pertama masih SMP. AA, ngerti nggak bahasa ini? Enggak, Bi. Oh, anak saya saja yang di sekolah Islam terpadu nggak ngerti bahasa ini. Apalagi kalau di anak SMP umum. Kenapa? Karena jangan sampai kita hanya terdorong untuk menyampaikan, tapi kita nggak ngecek apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami atau tidak. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, serulah manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jangan terlalu over, tinggi maksudnya. Jangan juga terlalu rendah. Pas. Dan Nabi mengajarkan kepada kita betapa Nabi bisa memahami setiap orang yang bertanya kepada beliau. Betul kan? Jawabannya bisa sama, pertanyaannya bisa sama, dari orang yang berbeda, jawabannya sama atau beda? Nabi itu kalau ada yang bertanya kepada Nabi, lalu kemudian pertanyaannya hampir sama, tapi jawaban Nabi sama atau tidak? Beda. Beda. Disesuaikan dengan pemahaman orang yang bertanya. Kita punya anak 4, SD, SMP, SMA, kuliah, bahasanya sama. Ya kan?
Ya Allah, nah kamu itu bangun udah gede. Sama anak SD begitu, sama anak SMP begitu, sama anak SMA begitu, sama anak kuliah juga begitu. Maka gimana ceritanya anak kita mau nurut sama kita? Gitu. Kenapa? Tingkat pemahamannya beda-beda. Coba tahu. Sentuh akalnya dengan pelajar itu. Yang kedua, gimana cara menyentuh akal mereka? Coba gali problem dan permasalahannya. Makanya jawaban Nabi atas pertanyaan para sahabat itu sangat relate dengan problem masing-masing. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Jawaban Nabi itu melihat pasti ini orang jarang sholat, maka pasti akan menjawabnya dengan tentang sholat. Sholat di awal waktu. Ada lagi, oh ini orang begini. Oh, jawabannya beda lagi Nabi. Amalan apa yang paling utama? Begini, berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena sesuai dengan problem masing-masing sahabat. Clear ya sampai di sini? Jadi tidak semua hal itu harus disampaikan. Gitu loh. Gali dulu problemnya, permasalahannya, lalu sampaikan permasalahan itu solusinya kepada mereka. Yang ketiga, setelah mencari problem, gali persoalannya, baru analisa kira-kira sumber masalahnya apa, baru diberikan solusinya. Jadi ketika tadi Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Dianalisa dulu, dan Nabi tentunya dipandu oleh malaikat Jibril, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Orang begini begini begini. Maka diwahyukan kepada Nabi jawaban apa yang harus dijawab. Sehingga akan selalu relate dengan kondisi yang bertanya atau kondisi konteks para sahabat yang ada di situ. Begitu luar biasa Nabi dalam menyusun retorikanya. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Tidak sembarangan. Yang keempat, setelah itu baru apa? Tunjukkan dalilnya. Maka ketika kita ingin menyentuh akal manusia, hindari kata-kata pokoknya ini haram. Pokoknya ini nggak boleh. Ya apa mama? Kenapa nggak boleh? Nggak boleh dengerin ya. Mama kamu itu harus nurut sama mama. Oh, itu nggak melatih akal. Nggak menyentuh akal. Yang bawanya emosi itu. Jadi begini sayang. Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah nyiptain kita. Allah itu sudah ngasih kita rezeki. Betul kan? Allah ngasih kita eh, nikmat berupa sehat, nikmat hidup, bla 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 bla. Lalu tunjukkan bukti-bukti dalil-dalil itu. Allah meminta kita begini, 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 begini. Sentuh akalnya dengan dalil. Maka ketika kita berbicara, siapin apanya? Dalilnya. Jangan katanya. Kayaknya sih. Ya. Apalagi kalau masih baru, kayaknya. Gitu. 5. Gimana cara menyentuh akal manusia ketika kita berbicara? Berikan rujukan terpercaya. Kan tidak harus dalil, betul kan? Bisa rujukan terpercaya. Siapa di sini Bapak Ibu sekalian yang ingin hidupnya beruntung? Ada? Mau. Ternyata ada satu surah yang menurut Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i kan? Kan jadi rujukannya terpercaya gitu. Bukan kita yang ngomong. Imam Syafi'i yang bilang. Bilangnya begini. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah illa kecuali hadhihi surah, kecuali surah ini, maka surah ini cukup untuk mereka. Beliau juga mengatakan, seandainya manusia tidak mentadaburi satu ayat dari Al-Quran, kecuali hanya bisa mentadaburi surah ini, maka surah ini pun cukup buat mereka. Dan itu yang berkata bukan kita, Imam Syafi'i. Coba kan, siapa sih yang nggak kenal Imam Syafi'i? Pertanyaannya, surah apa itu? Surah itu adalah surah Al-Asr. Pendek, 3 ayat. Gitu. Disentuh akalnya dengan apa? Pendapat atau rujukan terpercaya. Jadi kalau begitu kita harus cari dong. Yo iyalah, kan kita mau menyampaikan dan orang itu mau paham. Maka kalau begitu cari rujukannya. Gitu. Cari pendapatnya. Kalau dulu ketika saya kuliah itu kan ada apa tuh Maktabah Syamilah.
Oh, itu dicari itu di Maktabah Syamil. Rujukan-rujukan. Itu bisa membuat menjadikan pendapat kita itu adalah pendapat yang kuat. Kenapa? Ada rujukan terpercaya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi jangan pakai katanya, pokoknya, gitu. Sampaikan pendapat-pendapat yang terpercaya. Nah, kalau mau, nah nanti ke Bu Ani itu, Bu Ani ada nggak rujukan tentang ini? Nah, nanti Bu Ani bisa kirimkan kepada ibu-ibu ya. Bu Ani banyak rujukan. Dari mana Bu Ani tahu? Dari suami. Pak, tolong cariin. Nah, itu nanti suami yang disuruh minta cariin. Kan begitu. Nggak harus kita. Gitu. Kita itu berdakwah itu kan tim. Gitu kan. Kadang saya juga begitu. Dev, tolong carikan Kang Devi rujukan tentang gini, 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 gini. Kang Devi yang cariin kan gitu. Lalu kita saling support kan begitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Sentuh akalnya dengan rujukan. Nah, kalau Nabi rujukannya apa ya? Tentunya firman-firman Allah. Gitu. Semua yang disampaikan Nabi itulah bukan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. 6. Gimana cara memuaskan akal manusia itu? Coba tunjukkan atau buktikan dengan data-data dan fakta. Data dan fakta. Jadi kita pun harus tahu datanya apa, seperti apa, angkanya seperti apa. Coba teman-teman sekalian, bangga nggak sih jadi Muslim? Bangga nggak sih kalau Indonesia itu negeri Muslim terbesar di dunia? Bangga. Bangga nggak sih kalau ternyata Muslim di dunia yang nggak bisa baca Quran paling banyak ada di Indonesia? Berapa banyak? Pokoknya banyak banget. Nah, bukan begitu memuaskan akal itu. Menurut BPS ada 54%. Apalagi kalau komanya detail kan, ada 54,7% Muslim di Indonesia nggak bisa baca Quran menurut sensus BPS tahun 2019. Oh, itu kan terpercaya. Sudah rujukan yang terpercaya BPS kan begitu? Angkanya juga detail, ada datanya. 54,7%. Nah, kayak gitu. Kita juga begitu ketika menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan menyentuh akal, berikan data-datanya, berikan fakta-faktanya. Sampai di sini? Clear? Lanjut? Oke, baik. Boleh diangkat tangan kanannya? Tangan kanannya diangkat? Semuanya mana tangan kanannya diangkat? Tempelkan di jidatnya masing-masing. Ya, ditepuk-tepuk. Ikuti kata-kata saya, masuk akal. Nah, gitu ya. Oke, baik ya. Jadi berikan data dan fakta. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yang pertama kali membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan istri beliau, istri Nabi yaitu Khadijah. Tapi ketika itu tersiar kabar, orang-orang Mekah itu nggak percaya, ya kan? Dan untuk membuktikan apakah betul Nabi baru pulang dari Palestina dalam waktu 1 malam, apa yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy? Ciri-ciri dari Baitul Maqdis. Dan Nabi menceritakan dengan detail, padahal Nabi belum pernah ke sana kecuali di Isra wal Mi'raj itu. Dan semua bukti itu dibenarkan. Tapi itu saja tidak bisa membuat orang itu jadi menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Secara akalnya sudah tersentuh. Tapi orang-orang Quraisy itu bisa jadi mereka mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran Nabi, mengakui kebenaran Al-Quran, tapi mereka ini tidak tersentuh perasaannya. Makanya kalau yang pertama tidak berhasil, bil hikmah, Allah memberikan perintah berikutnya, langkah berikutnya. Dengan apa? Wal mau'izatil hasanah. Karena kata Imam As-Sa'di, kalau langkah pertama tidak berhasil, kalau sudah berhasil, alhamdulillah, sudah cukup. Tapi kalau tetap nggak berhasil, berikan langkah yang kedua. Dengan apa? Mau'idhah hasanah. Apa itu mau'idhah hasanah? Para ulama memberikan penjelasan bahwa mau'idhah hasanah itu artinya adalah menyentuh perasaan
sehingga audien tersadarkan tanpa merasa diajari. Gimana caranya Nabi memberikan gambaran kepada kita melalui kisah cucu beliau, Hasan wal Husain. Cucu beliau suatu ketika melihat ada seorang paman, seorang laki-laki berwudu dengan cara yang keliru. Kalau kita melihat orang yang cara wudunya keliru, cara kita gimana? Menyentuh akalnya kan? Pak, salah itu Pak. Nabi contohkannya begini, dalilnya begini, kan gitu. Tetapi dengan cara seperti itu bisa jadi dia tidak mau menerima karena yang menyampaikannya mudah, meskipun dalilnya sudah jelas dan dia tidak menafikan kebenaran dalil itu. Hanya menyajikannya saja, tidak menyentuh rasa. Ketersinggungan itu bisa membuat orang itu menolak kebenaran. Maka ada kisah Hasan dan Husain ini ketika melihat seorang laki-laki, seorang paman, seorang kakek, dia salah dalam berwudu. Mereka berdua berdiskusi. Gimana caranya biar bisa menasehati ini orang tua tanpa merasa digurui atau diajari. Maka mereka berdua bilang sama laki-laki tadi itu. Beliau mengatakan, wahai paman, wahai kakek, maukah engkau menilai siapa di antara kami yang wudhunya benar? Jadi berdua ini bersepakat nih, kita ini yuk gini. Oke. Tetapi ternyata mereka berdua ini berwudhu, yang satu dengan wudhu yang benar, yang satu sudah sepakat berwudhu dengan cara yang salah. Apa yang terjadi? Jadi mereka itu meminta si kakek tadi jadi juri bagi mereka berdua. Padahal mereka berdua tahu cara yang wudhu yang benar itu gimana. Cuma pengen ngasih tahu saja dengan cara yang begitu lembut, begitu kaulan ma'rufan gitu kan, dengan kaulan yang baik itu kepada si kakek itu. Lantas apa jawaban si kakek? Beliau mengatakan, terima kasih Nak, telah memberitahu saya cara berwudu yang benar dan alangkah bagusnya cara kalian menasehatiku. Coba kan? Itu menyentuh perasaan si kakek. Barulah kemudian ditanya, kalian ini siapa? Gitu kan. Kami Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Apa jawaban si kakek? Pantas. Gitu loh. Kenapa? Karena diturunkan gitu kan. Ada berdakwah itu wal mau'izatil hasanah itu kepada anaknya, putrinya yaitu Fatimah, lalu kepada cucunya yaitu Hasan dan Husain. Itulah mau'izah hasanah. Bukan dengan dalil, gitu loh. Bukan dengan fakta, rujukan. Tapi kadang nggak perlu kita mengeluarkan dalil. Ketika sudah tersentuh rasanya, ya juga ya kan. Gitu. Maka gimana caranya menyentuh rasa? Yang pertama. Jadi kalau misalkan tidak mempan ya Bu, Pak, tadi metode yang pertama atau uslub yang pertama dengan hikmah tadi bil hujah, ya pakai yang kedua wal mau'izatil hasanah. Sajikan dengan cara yang bisa menyentuh perasaan audien. Caranya gimana? Satu, coba pelajari karakter audien. Kadang teman-teman semuanya, kalau kita paham audien ini seperti apa, dia logis atau tidak, dia itu tipikal thinker ataukah feeling, perasa, maka kita bisa langsung menentukan metode mana yang mau kita pakai. Khususnya ketika kita berbicara dengan one on one, ya satu person. Kalau misalkan itu publik, ya tentunya kita bisa tarik umum, ya, generalis. Ya. Pelajari karakter audien. Kalau audien itu senang dengan sesuatu yang menyentuh rasa, langsung aja, nggak perlu pakai dalil gitu. Karena punten ya, trio koek-koeknya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan pun begitu. Gitu. Ketika mereka
membuktikan apa yang menjadi sesuatu yang menarik dari Al-Quran. Mereka bertiga itu kan bersepakat untuk mendengarkan Rasulullah. Lalu kemudian mengatakan, menurut kalian, gitu. Salah satu di antara mereka, Abu Sufyan, kalau bisa bertanya, menurut kalian, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Muhammad, dibaca oleh Muhammad? Apa jawaban mereka? Kalau tidak benar, apalagi? Maksudnya benar banget gitu loh. Tapi kan akal mereka terpuaskan, tapi perasaan mereka masih, mereka itu, dia itu kan keponakan kita, dia itu dari Bani Hashim, dia itu begini begini begini, perasaannya nggak tersentuh sehingga tetap menolak. Pahami karakternya. Yang kedua, temukan apa yang mereka suka dan tidak suka. Itu akan sangat menentukan dari sisi di mana kita akan menyampaikan pesan itu kepada audiens. Tiga, cobalah hadirkan dalam bentuk cerita. Kayak tadi itu kan, Hasan dan Husain. Dalam bentuk, istilahnya apa ya? Dalam tanda petik kalau bahasa ini rekayasa kan gitu kan. Biar apa? Ini sebuah episode apa namanya, drama yang begitu luar biasa yang diberikan kepada si kakek tadi. 4, coba suguhkan kisah inspiratif. Baik kisah kita, kisah orang lain, kita para sahabat yang membuat materi tadi, pesan tadi itu menyentuh perasaan audiens. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara, tapi bagaimana disisipi dengan kisah-kisah inspiratif. Tapi ingat, karakter audio itu nggak semuanya suka dengan perasaan. Jadi jangan dari awal sampai akhir cerita terus, itu bosenin juga. Kadang ada ceritanya, kadang ada tadi menyentuh menyentuh akal. Suguhkan kisah inspiratif. Dan kalau kita bertutur berkisah, ya berikan kisah itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam pandangan dan pikiran audiens. 4, ambil ibroh dari cerita tadi lalu dipersonalisasi. Maksudnya apa dipersonalisasi? Misalkan kisah tadi, kisah tentang Hasan dan Husain, personalisasi. Coba bagaimana kalau kita pun bisa melakukan hal tersebut? Apakah kita sudah buat personalisasi? Jadi bukan hanya sekedar kita menceritakan kisahnya saja, tapi tidak ditarik hikmah atau ibrohnya dari cerita tersebut. 6, tunjukkan manfaat dan keutamaan. Makanya Nabi banyak sekali dalil-dalil yang Nabi sampaikan, hadis-hadis yang dituturkan dari lisan beliau berkaitan dengan keutamaan. Jadi keutamaan itu bukan menyentuh orang yang akliyah gitu kan, tapi menyentuh orang yang rasa nafsiyah. Keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Karena bagi orang yang logika tadi yang menyentuh akal, cukup dengan membuktikan Al-Qur'an itu benar, hadis itu benar, selesai. Tapi bagi orang yang tidak bisa selesai di situ, harus disampaikan sesuatu benefitnya, apa yang akan dirasakan, apa yang didapatkan kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begitu. Makanya ada keutamaan. Nabi sampaikan kepada para sahabat yang bisa jadi ada di antara mereka yang malas tahajud, disampaikanlah keutamaan tahajud biar termotivasi. Karena bagi orang yang beriman, ada balasan dunia ataupun tidak, dia tetap lakukan kan gitu. Tapi terkadang butuh itu kan, butuh sentilan motivasi agar orang itu mau melakukan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan berikan, coba tunjukkan manfaat dari materi yang kita sampaikan itu. Makanya kalau Anda belajar di AOD, hal pertama yang dibahas itu adalah why. Kenapa? Ini berkaitan tentang menunjukkan manfaat dan keutamaan dari materi kita. Baik itu menyentuh akalnya maupun menyentuh perasaan. Tapi kalau dari sisi impact-nya, manfaatnya, itu lebih banyak menyentuhnya perasaan. Coba bayangkan ibu sekalian. Apa jadinya kalau kita berbicara anak kita enggak mau mendengarkan? Itu kan bukan menyentuh akal sebenarnya, tapi menyentuh, ya juga ya. Nah, masih ingat tadi di awal kan? Pernah nggak sih gini, gini, gini? Pernah nggak sih gini? Pernah banget Ustadz, sering banget. Itu kan menyentuh perasaan. Karena kalau menyentuh akal cukup dengan dalil, cukup dengan rujukan. Hitler bilang begini, begini, begini. Selesai sudah. Nah, 7. Sampaikan dengan gesture yang tepat. Ketika kita berbicara, itu akan sangat berpengaruh terhadap pesan yang bisa meresap di perasaan audiens. Maksudnya apa?
Maksudnya ketika kita berbicara juga gestur tubuhnya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau misalkan kita ngomong dengan adik-adik, dengan anak kecil, ya kita pun ekspresinya seperti begitu. Sesuaikan dengan mereka. Gesturnya tepat. Senyumnya, ekspresinya, bahasa tangannya. Kenapa kita harus ngomong tuh begini, begini, begini? Ya karena ingin menyampaikan dengan rasa. Maka ketika Nabi berkhutbah pun wajahnya bisa memerah, gitu kan? Tangannya gemetar. Saking apa? Menyampaikan energi kepada audien khutbah Jumat. Makanya kalau misalkan ada sholat Jumat ya Kang Devi, yang para jamaahnya tertidur, bisa jadi tidak ada transfer energi dari gesture dari para khatibnya. Bisa dipahami sampai di sini? Yuk, sekarang termasuk gesture di sini adalah tentang bagaimana seorang yang sedang berbicara itu bisa berpengaruh terhadap perasaan orang lain ketika apa? Ketika ditunjuki gesturnya dalam kondisi saat dia tidak berbicara. Artinya apa? Ada persona, ada personality, ada contoh, ada akhlak, itu menyentuh perasaan. Coba kita didakwahi sama orang, Mas, kamu itu harus begini, begini, begini. Tapi kita melihat dia itu kok sombong, dia itu begini, begini. Ya, dia ngomong doang. Itu langsung ternolak. Walaupun secara logika, apa yang dia sampaikan itu benar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Clear? Baik. Nih, ada satu cerita yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Dan cerita ini mudah-mudahan kita pun bisa mengambil ibrahnya dan bisa menjadikan diri kita semakin ikhlas dalam beramal. Mari kita lihat videonya. Ada turis asing datang ke pasar Tarim. Dia bilang, saya ke pasar Tarim tadi, dompet saya jatuh. Tiba-tiba ada seorang anak kecil asli Tarim mengantarkan dompet itu kepada saya. Dan saya lihat isinya ternyata masih utuh. Terus saya keluarkan beberapa uang di situ. Saya ingin mengucapkan terima kasih, saya ingin memberikan beberapa uang. Apa anak kecil itu bilang? Maaf, pahala ini saya butuhkan untuk akhirat saya. Itu anak nangis depan ini. Dia bilang, saya orang yang takut akan akhirat. Saya butuh pahala ini untuk akhirat saya. Jangan bayar saya. Allahu Akbar. Turis itu akhirnya menyatakan keislaman. Jadi teman-teman semuanya, apa pelajarannya dari kisah barusan? Coba ketik di kolom komentar. Apa pelajarannya? Keikhlasan. Oke, kejujuran. Oke, baik. Kalau dalam konteks berbicara yang tadi menyentuh rasa, si pembicara itu juga ada gesturnya kan? Tidak hanya ceritanya, ada gesturnya dan sebagainya. Bahkan mungkin menangisnya. Sampaikan itu. Sehingga kita pun ikut merasakan. Bayangkan kalau misalnya tanpa gesture, tanpa intonasi, tanpa ini dan itu. Makanya di AOD, di Art of Dakwah, kita punya kelas namanya Private Class Art of Dakwah. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana konten itu kita bikin dengan terstruktur, tapi gimana caranya kita menyajikan konten tersebut dengan powerful. Tidak hanya kita berbicara tentang isinya, tapi tentang ngemasnya. Nah, kenapa? Karena ngemas itu sangat berpengaruh dengan rasa. Apalagi dikasih musiknya, dikasih conditioningnya, sehingga oke, baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, terakhir, terus kalau yang pertama nggak juga bergerak, yang kedua juga nggak bergerak, baru Allah kasih opsi yang ketiga. Apa itu? Wajadilhum billati hiya ahsan. Barulah didebat, runtuhkan argumentasi lawan, argumentasi orang yang ada di depan kita, runtuhkan logika berpikirnya.
Gimana caranya meruntuhkan logika orang itu? Yang pertama, kalau misalkan Imam As-Sa'di ini masih dalam tafsirnya, beliau mengatakan bila objek dakwah mengklaim keyakinan yang dipegang teguh olehnya merupakan kebenaran padahal salah, atau ia seorang propagandis kebatilan, maka ditempuh cara bantahan dengan cara yang baik, yaitu cara-cara yang bisa lebih efektif agar dia menyambut dakwah secara nalar maupun lewat dalil nakli, termasuk mengemukakan argumentasi untuk menyerang kembali dengan membawakan dalil-dalil yang dia yakini dibantah satu persatu. Jadi kalau tadi hanya menyajikan satu arah, kalau ini apa yang mereka tampilkan, tunjukkan yang menurut mereka benar, kita balikkan gitu, sehingga mereka menyadari bahwa itu salah. Itu yang disebut dengan debat. Jadi bukan debat kusir gitu loh. Gimana caranya? Yang pertama, dengarkan dengan seksama apa yang menjadi argumentasi orang lain. Jadi cara bisa memenangkan perdebatan itu dengan kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar. Kenapa? Karena dengan mendengar itu dengan seksama, kita nggak fokus untuk hanya mengalahkan, tapi untuk menunjukkan kesalahan. Kenapa? Langkah yang keduanya, temukan dan pahami logika berpikir yang salahnya dari orang tersebut. Makanya nggak mungkin kita bisa menemukan logika berpikir yang salah dari ungkapan orang lain kalau kita tidak menyimak, mendengarkan dengan seksama. Misalkan, apa pentingnya sih sholat? Oh, oke. Dengerin dulu apa yang nggak boleh gitu dong. Jangan dulu dibantah, jangan dulu dipotong. Dengarkan dulu dengan seksama sampai selesai apa yang menjadi logika berpikir orang itu. Setelah itu temukan kira-kira di mana titik lemahnya. Dan itu nggak mudah. Saya pun bukan ahli debat. Karena saya terkadang, punten ya, teman-teman kan agak emosian gitu kan. Kalau urusan debat itu kebawa emosi gitu kan. Ternyata setelah saya baca-baca, saya pelajari dalam beberapa kasus gitu kan. Iya ya, hal yang membuat kita jadi emosi itu apa? Karena kita berfokus nyerang terus. Enggak, bukan begitu debat itu. Justru mendengarkan logika berpikirnya. Gunakan konsep nafi wal isbat. Nafi wal isbat itu apa? Disebut itu kalau bahasa kitanya apa? Kang Ramli? Penyanggahan. Nah, penyanggahan. Jadi kita mampu menyanggah ketika kita tahu titik lemahnya. Misalkan Islam itu teroris bla 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 bla, dengerin dulu gitu kan. Enggak dong, enggak, Islam itu bukan teroris, bukan begitu. Nafi wal isbat itu kemudian kita balikan. Oke, dari mana menurut Anda teroris? Oh, karena gini 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 gini. Balikanlah. Kalau mereka pendukung misalkan Barat, bukankah apa yang dilakukan oleh Barat jauh lebih kejam dari itu? Tampilkan gini 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 gini. Sehingga dengan begitu baru kita bisa meruntuhkan argumentasi orang lain. Nah, di akhir boleh tuh ditanamkan powerful hujahnya. Sebenarnya teman-teman sekalian, jadi kalau sudah kita dengerin, oke. Mendengar itu kan bisa dengan anggukan, bisa dengan konfirmasi. Jadi maksud Anda bahwa begini-begini? Iya, betul. Iya, oh itu. Nah, itu kita kunci itu di iyahnya itu. Baru kemudian cari titik lemahnya apa itu di situ. Baru kemudian sampaikan argumentasinya dan berikan hujah yang powerful buat mereka. Sehingga mereka tidak. Tapi kalau misalnya dia ngeyel lagi, udah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi kan kamu juga, kita itu sedang berargumentasi dalil, bukan berargumentasi tentang kamu kan tidak, ya. Makanya kemudian bisa dengan apa namanya itu debat atau diskusi ini, ya, dalam konteks tertentu. Tidak semua perlu dengan perdebatan, ya, perlu dengan kelapangan.
Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, kalau sudah, ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdebat, berdiskusi, termasuk menyampaikan dakwah Islam menjadi lebih baik. Sebagai penutup dari saya, bisa jadi orang menolak kata-kata kita bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi karena cara kita menyajikan. Baik, itu saja mungkin malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengundang teman-teman semuanya. Saya punya 2 agenda terdekat. Insya Allah pekan depan saya ada agenda membelah hikmah for amazing parent. Nanti link pendaftaran bisa di-share oleh Kang Devi. Insya Allah nanti tanggal 1 Oktober dan nanti kita juga buka kelas private class Art of Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman langsung bisa hadir, kita bisa bersilaturahmi lagi, kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Terima kasih Kang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, untuk informasi private class Art of Dakwah, nah itu kita juga butuh bocoran sebenarnya teman-teman ya, di private class Art of Dakwah itu kita belajar apa aja gitu ya. Nah, itu gitu Sadasep. Tapi sebelum Sadasep menjelaskan, nanti kira-kira di private class Art of Dakwah ini kita belajar apa aja, kita lihat dulu nih teman-teman semuanya testimoni alumni. Jadi kita sekarang sudah 16 angkatan ya Sadasep ya, Masya Allah ya. Sudah 16 angkatan, sekarang private class Art of Dakwah batch ke-17. Kang Devi, coba disiapin Kang Devi. Ya. Nah, dari Korea ya langsung testimoninya. Kang Devi, boleh disampaikan? Perkenalkan, nama saya Hanzalah. Saya sekarang saat ini sedang berada di Korea Selatan dan saya adalah salah satu alumni dari kelas Art of Dakwah angkatan ke-4. Ya, kenapa saya mengikuti kelas ini? Karena kita sebagai seorang muslim itu diberikan tugas yang mulia, ya, meneruskan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai untuk mendakwakan agama kita Islam. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Nah, jadi sebelumnya saya belum mengikuti kelas ini. Saya pikir saya sudah menyampaikan materi itu dengan baik. Ternyata respon dari audiens atau teman-teman yang menerima materi saya, ternyata banyak sesuatu yang tidak menarik yang saya sampaikan. Jadi saya mengikuti kelas Art of Dakwah ini. Di sana kita benar-benar diberikan belajar bagaimana membuat materi yang keren. Kita diajar menentukan topik, audien, kemudian dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di kelas tersebut. Dan juga di sana temannya seru-seru banget. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti Art of Dakwah, kelas Art of Dakwah, saya pikir ini benar-benar peluang yang sangat bermanfaat buat kita, buat menjadikan kita mendapat amal jariah. Demikian dari saya, Hanzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini orang Korea tapi orang Indonesia juga ya. Beliau tinggal di Korea, berarti belajarnya itu jam 12 malam berarti ya. Nah, Sadasep boleh dong Sadasep di spill nih sebenarnya di private class Art of Dakwah ini belajar apa aja sampai ke Korea nih ya. Yang sampai ke Korea, sampai dari Korea belajar itu ya, belajar private class Art of Dakwah bersama Ustadz Asep. Yang pertama, teman-teman, kalau di private class itu kita dampingi teman-teman satu persatu, step-stepnya, langkah-langkahnya, sehingga kita bisa mengukur perkembangan, pemahaman, dan aplikasi dari materi-materi yang saya sajikan. Makanya pertemuannya tidak 1 kali, tapi kita ada 7 pertemuan. Betul ya Kang Ramli ya? Biasanya 6-7 pertemuan. Iya, betul. Biar apa? Biar ketika ada materi itu teman-teman langsung praktek. Dan tidak hanya praktek, nanti diberikan satu fasilitator, mentor yang akan ngecek, ngasih feedback, ngasih masukan baik dari para mentor maupun dari kami. Sehingga pembelajaran ini benar-benar pembelajaran yang full experience. Karena menurut saya dan teman-teman di AOD, belajar berdakwah itu adalah skill, bukan knowledge. Jadi kalau tadi itu knowledge gitu, kita sampaikan begini prinsipnya, caranya begini, kan baru
Bisa dipahami Bapak Ibu, paham. Tapi pertanyaan bisa dipraktekin nggak? Belum tentu kan begitu ya. Gimana nih kalau saya udah benar atau belum gitu kan? Nah itu perlu praktek. Nah nggak mungkin kalau hanya dalam satu pertemuan. Makanya kami buat dalam beberapa pertemuan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar dari esensi berbicara, yaitu dari menata hati. Ya. Karena berbicara itu bukan hanya berbicara tentang apa yang mau kita sampaikan, tapi bagaimana suasana hati kita saat kita menyampaikan. Ya kan? Ketika kita suasana hati baik, pasti akan menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Tapi kalau suasana hatinya lagi nggak enak, itu pasti akan berpengaruh. Nah, kita akan ngecek di situ, nata di situ. Yang kedua, bagaimana menata diri kita. Apa yang harus kita siapin, apa yang harus kita lakukan sebelum kita berbicara. Yang ketiga, bagaimana menata materinya biar terstruktur. Oh, begini langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, bagaimana mendeliverinya, seni menata delivery. Oh, gimana sih biar intonasinya bagus, ada latihannya, ada prakteknya. Jadi benar-benar setiap pertemuan itu bisa 2 kali praktek gitu kan. Biar apa? Biar teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar merasakan manfaat dari apa yang kita ajarkan. Kurang lebihnya begitu kan Ramli. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep. Teman-teman yang mau daftar, Kang Devi boleh disematkan linknya di kolom komentar. Nanti juga kita share informasi 2 kelas Kang Asep ya di minggu ini. Dan informasi private class di grup WhatsApp yang teman-teman saat ini ikutin. Boleh teman-teman yang mau bertanya, kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih Kang Devi ya, artofdakwah.com. Nah, ada. Silahkan Ibu Sri Mulyani. Oh, ini saya ada pertanyaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ya. Nah, Silakan Bu Sri. silahkan Ibu Sri, boleh dibuka mic-nya, Ibu Sri Mulyani. Iya, Oh iya, mohon maaf ya. Silahkan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz ingin bertanya terkait dengan privat kelas tadi Ustadz. Ya. Iya. Rencana mau daftar, tapi bisa satu pendaftaran dengan 2 orang gitu. Itu Ana dengan suami itu, atau memang masing-masing itu Ustadz? Iya, itu. Itu langsung Kang Ramli itu yang Mbak. Yang nanti bisa japri aja Bu ya. Nanti ke Kang Ramli atau Kang Devi. Ya, syukran Ustadz. Allah bisa kok. Apa sih nggak bisa? Oke. Iya, sama suaminya. Iya, mungkin apakah satu device atau device masing-masing. Kalau nggak salah kemarin Kang Ari itu sama istrinya 2 device ya. Masing-masing betul. beda kamar mereka ya. Ya, Iya, baik. Nanti coba kita kita kondisikan. sarankan Kang Ramli ya 2 device. Mm-mm. Sebenarnya 1 device juga nggak masalah. Nanti tinggal didiskusikan saja. Ketika ikut, masing-masing itu nanti ada grup, ya, ada breakout. Jadi nanti ketika di kelas itu kita akan ada breakout. Breakout itu adalah ngumpul per kelompok. Dan kelompoknya dipisah, laki-laki dengan perempuan, nggak dicampur gitu loh. Jadi kalau misalkan dalam 1 device, nanti bingung gitu kan. Ini masuk kelompok ikhwan atau kelompok akhwat, gitu kan, rijal atau nisa, laki-laki atau perempuan. Jadi makanya kemudian kita sarankan 1 orang 1 device. Itu Bu ya, Bu Sri. Oke, baik. Ini Anisia dan Aziza. Ini jangan-jangan muridnya Kang Asep nih ya. Saya nggak tahu juga ya. Silakan. Anisia dan Aziza, boleh dibuka mic-nya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ramli, juga Ustaz Asep. Mohon maaf ini saya off cam karena memang Mbak Azizanya kurang sehat. Mbak Aziza batch terakhir kemarin AUD 16 Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalau saya kebetulan ibunya AUD 9. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan tadi ketika kita ya perkataan kita, ucapan kita ini biar bisa merubah seseorang. Yang pertama tadi dikatakan bil hikmah atau bil hujah, sentuh akalnya. Dan salah satu poin dari sentuh akalnya ini tadi kita
Ustadz Asep tadi menyampaikan tunjukkan dalil yang kuat, bahkan ada rujukan yang terpercaya gitu ya. 2 poin ini. Nah, ini di lapangan seringkali saya menjumpai kadangkala ada pembicara gitu ya Ustadz ya. Atau bahkan itu di kalangan kita sendiri ya Ustadz, maksud saya kami para pengemban dakwah dengan pikiran seperti ini, ketika mengisi kita itu bawa kitab gitu ya, bawa kitab yang tebel, yang itu insya Allah kitabnya itu ketika orang melihat bikin orang yakin bahwa apa yang kita sampaikan bersumber dari kitab yang kita bawa itu. Tapi ternyata seringkali juga justru ya ini yang saya maksud itu, bahwa ternyata kemampuan berbicara kita itu sebagai seorang pengemban dakwah, supaya cara kita menyampaikannya itu juga lebih mengena dan bisa merubah, maka dibutuhkan upgrading selalu. Salah satunya lewat AUD ini ya, mengikuti AUD ini, Masya Allah. Nah, kembali ke tadi Ustadz, ternyata dari kita membawa kitab tadi itu tidak cukup gitu. Kenapa? Ketika pembawaannya itu tadi, air mukanya flat, nggak ada gestur tubuh dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Ustadz bahwa poin dari itu tadi, berikan rujukan yang terpercaya, memberikan dalil yang kuat, dengan kita hanya membawa kitab saja itu tidak cukup kalau unsur-unsur yang lainnya juga tidak ada, sehingga forum akhirnya krik 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 gitu Ustaz. Oke, insya Allah itu Ustaz, mohon pencerahannya lagi saja ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Anisya. Baik. Sami ya Ustaz. Oke, yang pertama, disitulah kenapa di AOD itu kita dilatih dan diajarkan untuk menata hati. Maksudnya apa? Jangan sampai ada perasaan di hati kita bahwa kita akan lebih keren ketika kita bawa kitab. Nah, itu secara hati udah nggak tepat. Udah salah tuh kan gitu. Kita pingin dilihat lebih keren gitu kan, lebih meyakinkan. Itu secara hati saja kita sudah tidak tepat. Kita itu berdakwah buat siapa? Karena siapa? Gitu. Justru kenapa kita bawa kitab? Karena kita ingin menunjukkan kebenaran, gitu. Di situ. Gitu. Dan ketika kita membawa kitab dan ingin menunjukkan kebenaran, maka fokusnya adalah kepada orang itu, bukan kepada diri kita. Nah, ketika kita berfokus pada orang lain, maksudnya kepada audien, maka kita ingin mencoba bagaimana agar mereka paham. Dan ketika kita ingin mencoba agar mereka paham, maka tidak cukup kita bawa kitab. Tapi bagaimana agar ketika kita menunjukkan kitab, mereka itu jadi tertarik membahas apa yang sedang kita sampaikan. Disitulah pentingnya delivery. Gitu. Jadi bukan hanya bawa kitabnya. Kalau hanya gaya-gayaan bawa kitab, ya pas bedanya dengan keledai yang bawa-bawa kitab juga jalan-jalan kan gitu. Tapi tidak bisa menyampaikan isi kitab itu dengan cara yang baik. Mohon maaf ya kalau bahasanya kurang enak ya. Kan begitu, betul nggak? Tetapi ketika kita bisa menyajikan dengan cara yang baik, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah tadi itu, bahkan nggak perlu bawa kitab pun orang bisa meyakini gitu kan, bahwa wow keren ya gitu. Jadi nggak harus selalu bawa kitab juga gitu loh. Makanya kemudian ketika kita menyampaikan tidak perlu membawa fisiknya, cukup membawa penuturannya. Gitu. Yang penuturan itu bisa meyakinkan orang lain atas izin Allah. Ingat tuh ya, atas izin Allah. Gitu. Jangan hanya sampai kita pada satu fase, pada satu titik di mana kita mengandalkan apa yang kita sampaikan melalui diri kita atau berfokus pada diri kita bahwa itu adalah karena kita. Enggak, semua karena izin Allah. Itulah seni menata hati. Saya juga begitu, tidak mudah loh menata hati itu. Memang tidak mudah. Saya pun banyak belajar. Kemarin saya belajar dari forumnya Kang Ramli. Oh, Masya Allah, itu melatih hati banget gitu kan. Bagaimana saya menyampaikan di feedback begini, di feedback begitu. Dalam hati saya kalau kasarnya begini, ya sudah sampaikan aja sendiri, nggak usah saya menyampaikan gitu kan. Kalau gaya ngambeknya kan begitu gitu. Tapi bagi saya, ngapain juga ya gitu kan.
Atau kalau itu positif kita ambil, kalau itu tidak sesuai dengan yang kita, ya sudah gitu. Itu anggap saja sebagai masukan yang positif buat kita. Gitu ya Bu Anusia ya. Jadi tidak selalu gitu kan menunjukkan rujukan terpercaya itu harus selalu membawa fisiknya. Kadang di satu tempat tertentu itu malah menjadi tabu. Maksudnya tabu itu bahwa kok ini banget ya sampai bawa kitabnya gitu kan. Kita cukup dengan slide-nya saja gitu kan. Kan gitu kan? Lalu Iya, iya, Ustaz. kecuali kalau kita mau memang membahas kitab itu gitu loh. Kalau mau membahas kitab itu ya bawa kitabnya gitu kan. Lalu kemudian sajikan dengan powerful. Walaupun baca kitab, walaupun membahas kitab. Saya itu pernah kok ada satu guru, satu ustadz yang beliau membahas satu kitab tapi masya Allah powerfulnya luar biasa. Kan kadang ada orang yang dalam tanda petik ya tidak mau belajar tentang public speaking dalam dakwah dengan alasan bahwa kan beda, Kang Asep kan trainer gitu kan, ngisi training bla 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 bla. Kami itu kan nukil baca kitab loh. Emang kalau nukil baca kitab nggak bisa powerful, nggak boleh powerful, ya kan betul nggak? Coba kebayang nggak kalau kita baca kitab, membahas kitab tapi powerful juga, kan beda rasanya gitu kan. Audiennya, murid-murid kita menjadi, wih keren nih guru kita, gitu. Ada ceritanya, ada ini untuk memperkaya dari masing-masing paragraf yang kita baca. Wah itu cakep banget. Kata per katanya dibahas gitu kan. Wah itu saya aja sampai sekarang kenapa saya ada satu kitab yang saya sampai hafal kata per katanya itu di awal itu karena bagi saya guru saya menjelaskan begitu detail, begitu powerful kalimat demi kalimatnya. Yanhadul insan. Oh itu kalimat pertama yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Kenapa? Karena guru saya saat itu menjelaskan dengan powerful. Meskipun hanya dengan kitab tanpa slide tanpa apa gitu. Jadi bukan karena kitabnya sebenarnya tapi karena powerfulnya kita menyampaikan dan tentunya tadi karena keikhlasan menata hatinya ketika kita menyampaikan. Maka kalau bagi teman-teman nggak cukup kita hanya berbekal kitab, kita perlu berbekal skill menyampaikan kitab itu dengan cara yang baik. Itu yang disebut dengan upgrade tadi Bu ya. Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Sama Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Ya, baik. Kang Asep, karena waktu kita sudah hampir jam 10, mungkin kesimpulan dan closing statement dari pertemuan kita malam hari ini. Silakan, Kang Asep. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi public speaking, retorika dakwah, teknik berbicara itu adalah skill. Yang dimana skill itu bukan dipelajari dengan membaca dan mendengar saja, tapi mempraktekkan. Maka saya mengundang teman-teman, yuk bareng-bareng praktek, sehingga kita bisa bareng-bareng bertumbuh lebih baik. Mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan pahala lebih besar dari dakwah yang kita sampaikan. Kita bukan sekedarnya kita dakwah, tapi dakwah yang ada kadarnya, yaitu ketika berdakwah dengan retorika terbaik seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Yuk kita bertemu lagi insya Allah nanti tanggal 1 Oktober. Ya jangan lupa di Membelah Hikmah for Amazing Parent, bagaimana menjadi orang tua paling bahagia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sudah menikah dan sudah punya momongan bisa menjadi orang tua yang bahagia. Yang belum, mudah-mudahan nanti jadi ilmu agar kita bisa menjadi orang tua yang bahagia. Dan nanti di private class Art of Dakwah kita bareng-bareng belajar dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, saya serahkan lagi Kang Ramli. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Asep, teman-teman dan juga sahabat semuanya. Terima kasih sudah hadir pertemuan kita malam hari ini. Tunggu terus informasi kelas-kelas, private class dan juga public class untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita rutin minimalnya sebulan sekali ya. Teman-teman yang disayang oleh Allah, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah Ramli dari Art of Dakwah dan juga mewakili seluruh panitia. Apabila ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Terima Raffi. kasih Bapak Ibu. Itu sama-sama. Pak Gusman, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz Asep, Kang Ramli, semua. Oh, Insya Allah Pak Gusman. Lama nih nggak belajar. Iya, ditunggu Pak Gusman. Mau belajar lagi nih. Insya Allah. Kita ketemu baru insya Allah lah.